Ya, di samping saya ini sudah ada jawara SPL-nya Indonesia, sudah memenangkan banyak kontes di Indonesia, tentunya dengan memakai produk Momentum yang ada di depan saya ini. Beliau juga yang memecahkan rekor nasional untuk SPL Indonesia. Wah, luar biasa. Tolong perkenalkan kepada teman-teman, Pak. Saya Jimmy, DJ Audio, dengan perangkat Momentum inilah yang membawa saya ke juara nasional kan di event Musashi Port World. Wow, jadi itu kemarin pialanya ini ya, Pak Jimmy ya. Ini. Oh, pialanya ini. Jadi teman saya ini ya ikut kejuaraan kontes Yusachi, betul? Yusachi di Indonesia. Kelas Pot War ya, kelas Pot War, dan tembus 166,3 dB. Tentunya dengan pencapaian dB yang sebegitu tinggi ya, itu banyak sekali trik dan cara di dalam membuat sistem SPL di mobilnya Pak Jimmy. Ini yang akan kita belajar dengan Pak Jimmy, bagaimana caranya membangun sistem sound pressure level ya, untuk memperoleh dB yang tinggi di mobil Pak Jimmy. Banyak sekali hal yang akan kita tanyakan, yang tentunya ini menjadi suatu bahan pembelajaran buat kita. Saya juga belajar nantinya Pak Jimmy. Dan tidak cuma itu, produk Momentum ini juga dipakai juga untuk SQL-nya. Sekarang saya mau tanya sama Pak Jimmy, mobil yang dipakai kemarin apa Pak Jimmy? Sampai bisa ngedapetin 166,3 dB. Mobil apa itu? Itu mobil Hyundai sedan. Gimana caranya itu bisa sampai dB-nya sebegitu kuat? Ya, memang itu semua sih treatment ya. Oh, treatment. Treatment juga semuanya itu. Oh, jadi bukan SQ aja yang treatment ya? Enggak. SPL juga di treatment juga? Oke. Betul. Cara untuk treatment mobilnya seperti apa? Yang pertama tuh, faktor yang paling pertama tuh di listrikan. Kelistrikan mobil. Di mobil, di alternatornya. Oke. Alternator, di perkabelan, Di kabelnya. Oke. wiringan, Wiring. dan baterai yang digunakan. Baterai yang digunakan. Oke, berarti di dalam membangun sebuah sistem SPL di mobil itu juga tentunya juga sama. Jadi Pak Jimmy bilang adalah sistem kelistrikan mobil itu yang harus diperhatikan Ya, pertama kali ya, utama ya. Karena memang nantinya akan memasok power amplifier yang Ya. dayanya besar, Betul. begitu ya. Betul. Oke, untuk membuat listrik menjadi bagus, biasanya alternator diganti atau gimana Pak Jimmy? Iya, di-upgrade, diganti. Diganti. Yang lebih besar lagi dari OEM-nya dia. Untuk Hyundai tadi yang sedan, alternator standarnya berapa ampere? 70 ampere. Oh, sebenarnya sudah cukup besar sih ya, 70 Ya. ampere. Terus diganti dengan yang berapa ampere? 150 ampere. 150 ampere. Agak nggak, apa kurang gede atau udah pas itu 150 ampere? Sebetulnya sih masih kurang gede. Oke. Karena kondisi kabin mesin yang sempit, Ya. hanya bisa muat yang ukuran 150 ampere. Oh, sebenarnya bisa juga di-upgrade dengan ampere yang lebih besar lagi. Ya. Cuman memang kalau semakin besar ampernya, otomatis alternatornya makin gede juga ya. Gitu. Oh, Dan jadi mesin juga terbatas. sempit, gitu kan. Oh iya iya. Gitu. Jadi karena memang terbatasnya si kondisi mesin, Mesin, ya. Jadi cukup dengan yang 150 ampere. 150 ampere alternatornya pakai apa itu Pak Jimmy? Wah, itu saya pakai yang punya Nissan. Oh, yang punya Nissan. Ya, Nissan 150 ampere ya? ada. Nissan apa nih Pak? Nissan X-Trail. Wah. Kita modifikasi, dudukannya kita custom. Ya. Oh gitu ya. Ya. Pasang alternatornya gampang apa nggak sih? Untuk Hyundai sangat sulit, Pak. Karena sempit ya. Karena posisinya dia juga di paling bawah dan Oke. ruangan space yang sangat sempit kan. Oh, udah mobilnya pendek, Ya, kemudian ceper ya, kemudian alternator mesti diganti dengan yang ukuran lebih gede. Besar. Rubah dudukan nggak ya? Berubah, Pak? Rubah dudukan semua. Juga. Ngelas lagi. Ya, pas lagi. Wow, jadi ini baru ngomong alternatornya aja kayaknya sudah serumit ini gitu. Perjuangan, Pak. Perjuangan. Gitu. Perjuangan banget ya. Perjuangan. Tapi karena hobi mungkin ya, Ya. sampai akhirnya mau ngolong-ngolong ke bawah mobil, kemudian salah ngelas satunya. sampai segala macam kayak gitu. Tapi berhasil ya. Ya, akhirnya Berhasil berhasil juga. juga semua. Waduh. Gitu. Oke, ya. Berarti alternator. Setelah alternator, dari alternator itu kelistrikan kemana dulu itu? Ke aki ya? Ke aki Utama. Oke. Dari utama kita wiring kabel ke belakang. Belakang. Ya, Oke. Aki yang digunakan di depan itu akinya berapa ampere?
Kebetulan saya gunakan aki Stinger Oh, aki Stinger. SPP 1500, Ya. SPV 1500. Oh iya, kita ketahui SPV 1500 yang Stinger itu dia mempunyai cc yang besar ya. saya yang besar. Iya, jadi dia bisa ngisinya cepat, buangnya juga cepat Betul. gitu. Oke. Kabel yang dipakai dari alternator ke aki itu berapa AWG? Dari baterai utama ke belakang Ya. bagasi itu kita gunakan kabel 0 AWG, Mas. Oh, kalau yang dari baterai utama, kemudian yang ke belakang itu dia 0 AWG. 0 AWG. 0 AWG. Kalau dari alternator ke aki utama Lebih baik 0 AWG juga. 0 AWG juga. Oke, kita bicara kelistrikan dulu sekarang untuk mengupgrade supaya kelistrikan menjadi maksimal. Betul. Nah, terus yang di kap mesin, yang di mesin sendiri, itu kan aki utamanya itu kan ada plus, ada minus. Betul. Itu perlu ditambahkan dengan ground ke samping-sampingnya atau bagaimana? Lebih baik tambahin. Ditambahin ya. Tambahin. Jadi groundingnya itu kalau ground untuk aki standar biasanya cuma memakai 1 atau 2 kabel. Biasanya yang 1 kabel itu masuk ke bodi, kemudian yang satunya ke alternator atau ke mesin gitu ya. Kalau sekarang kita mau membangun sistem SPL, Iya. otomatis groundnya juga mesti ditambahin. Ya. Oh, ditambahinnya kemana aja Pak? Ke samping, bodi samping, atau kemana aja? Bisa ke samping, Mhm. ke posisi yang mudah untuk pemasangan bautnya. Oh, jadi cari posisi yang mudah untuk dipasang bautnya, kayak gitu. Wah, ini sangat menarik sekali. Oke, kemudian dari depan ya, dari alternator sudah diganti, kemudian aki juga diganti dengan aki yang ukurannya lebih besar tentunya. Dan untuk memasang amplifiernya, itu kemarin menggunakan amplifier yang mana Pak? Saya menggunakan amplifier Momentum 5K Project X. Momentum 5K yang ini? Betul. Oh, jadi teman-teman semuanya yang 5K memecahkan rekor nasional itu Ya. yang 5K ini ya? 5K ini. Oke, pakai 1 apa 2? Saya pakai 2 unit. Pakai 2 unit. Pakai 2 unit di link. Saya link kabel. Wow. Jadi pakai power 5K 2 kemudian di link. Ya, produk-produk Momentum ya, itu semuanya bisa di link. Jadi dengan memakai power 5K kita bisa tambahkan 1 amplifier lagi, itu bisa di link. Ini kalau Pak Jimmy ya, saya mau tanya, mungkin teman-teman juga lagi mau Ya. bertanya, ini amplifier yang 5K sebenarnya ini berapa watt Pak? Ini dia itu 5K ini dia bisa sampai mencapai 18 volt. High volt. High voltage. Jadi bisa inputnya 18 volt. 18 volt. Wow, sementara mobil 14, sekian volt ya. Ya. Terus, nah untuk mencapai 18 volt pakai alat apa itu? Ya, itu ada alatnya, Pak. Ada alatnya. Oh, gitu. Alatnya. Ada. Yang screen, Pak. Coba. Oh, itu bumbu dapur. Ya. Nanti ada di kelas, Pak. Ada. Panjang Oke gitu ya. kan. Jadi dari 14 volt ya. Jadi kalau kita bunyikan mesin di mobil, itu kelistrikan biasanya saya ukur sekitar 14,4 volt. Nah, untuk membuat voltase menjadi 18 volt, tentunya Pak Jimmy mempunyai kiatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa dialirkan ke power yang 5K yang ini ya. Oke. Apa Pak bedanya main yang 14,4 volt dengan main yang 18 volt, Pak? Perbedaannya penambahan wattnya, Pak. Jika voltase naik, wattnya Ya. akan nambah, Pak. Akan mendorong subwoofer ini, Pak, driver subwoofer ini, sehingga menimbulkan pressure Daya yang yang besar. yang lebih keras. Oh, wah ini benar-benar jadi satu pelajaran juga buat kita. Ternyata memang ada trik ya, ada trik untuk mendapatkan dB yang besar. Otomatis kita juga harus tahu spek amplifiernya juga. Kebetulan yang 5K, power 5K ini dia bisa high volt, dia bisa inputan 18 volt. Jadi dari 14,4 volt kita bisa naikkan menjadi 18 volt yang akan menghasilkan watt yang lebih besar. Begitu ya. Oke. Ini amplifier. Ya. Nah, amplifier ini, Pak, ini kalau dipasang di mobil untuk SPL, sebenarnya safety apa enggak? Untuk 5K Momentum ini sangat-sangat safety, Pak. Sangat safety. Sangat safety. Nggak Proteksi bagus. ada cerita powernya ngebul ya? Tidak. Oh, kenapa bisa begitu? Ya, mungkin karena komponen yang terangkai di power ini Oh, yang membuat sistem itu sangat proteksi, Pak. oh gitu. Ya. Saya dengar-dengar kalau saya baca ini ya, power 5K ini pada saat dia itu dialirkan dengan voltase yang di bawah 8 volt,
ini amplifier langsung memproteksi diri. Protect dia. Oh, Dia ternyata itu. protect. Oke. Kita matikan sistem kita, Ya. kita hidup kembali, dia akan normal kembali, Pak. Oh. Itulah hebatnya momentum project ini. Dihidupkan lagi langsung nyala lagi. Oke, Badak sekali nih power ya. sangat jos, Pak. Oke, ini dari amplifier. Kemudian subwoofer ya. Subwoofer yang kemarin dipakai untuk mendapatkan national champion Iya. ya, yang menjadi DB rekornya nasional, itu menggunakan subwoofer yang ini juga. Yang ini. Oke, subwoofer MX1DDZ ini ya. Betul. MX1DDZ ini berapa watt sebenarnya ini subwoofer ya, Pak? Dia 6.000 watt, Pak. Pakai satu apa pakai dua? Pakai dua. Pakai dua. Pakai dua. Jadi Pak Jimmy kemarin menggunakan subwoofer yang ini 2 piece. 2 piece. Ada penambahan aki? Penambahan aki saya tambah 4 piece, Pak. 4 piece. Saki. Berapa ampere? 150 ampere 4. 150 ampere 4. Ya. Wah, itu kalau 150 ampere 4 berarti menjadi 600 ampere. Terus ampere. 600 ampere ditambahkan depan. aki depan. Dan alternator. Ya. Itu mungkin sekitar menjadi sekitar 700 amperan ya. Ya, mencapai, Pak. Mencapai sekitar 700 sampai 800 ampere. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Jadi di dalam membangun sistem SPL di mobil itu tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar perhatikan benar catu daya listriknya. Ya, itu Jadi itu pasokan listrik sangat utama sekali. Penambahan aki itu juga bisa dihitung ya Pak ya. Ya. Dihitung sampai seberapa keperluan dari amplifier ini yang dia bisa maksimal di dalam dia bekerja tentunya. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi. Selain amplifier, kemudian subwoofer, boxnya Pak. Ya, itu sangat mendukung, Pak. Satu kotak untuk subwoofer Ya. dan aeropodnya itu Ya. mendukung, Pak. Oh, gitu. Jadi kemarin di dalam kontes itu menggunakan jenis box yang apa? Aeropod. 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 Wow, boxnya besar? Ya, semuat di bagasi, Pak. Semua di bagasi. Semua di bagasi. Wah, luar biasa. Semua Jadi di bagasi. jadi boxnya besar ya. Jadi nggak mudah memang. Ini menjadi sesuatu yang menarik nih buat saya gitu loh di dalam membuat sistem SPL ini. Jadi ini sudah pakai 2, subwoofernya 2, kabelnya para 0 AWG apa 0,0? Saya waktu saya pakai 0,00. 0,00. Wow, Kalau kalau hitungan Indonesia kita ini Ya. jatuhnya dia 95 mili, Pak. 95 mili. Iya. Wow. Coba saya mau lihat, ini ada satu kabel. Nah, ini kabelnya si Momentum. Ini kayak ular ya, gede banget. Nah, ini kabel kan 0 AWG nih. Berarti kemarin kalau pakai 0,0 lebih gede dari ini ya? Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Oh iya, karena teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada inputannya di Inputnya sini, memang ya. Inputannya 0,0. di sini 0,0. Jadi sebenarnya kalau pakai yang ini nih agak kurang gede ya? Kurang masih. Kurang gede ya? Karena Ya. permintaan dari power ini dibutuhin gede, Pak, asupannya. Oke, jadi kalau buat kontes sebenarnya kabel ini kurang sedikit aja ya gedenya ya. Tapi kalau buat pakaian sehari-hari ini udah cukup, Oke lah. sangat cukup sekali. Sangat cukup. Ya, jadi kalau pakai 5K, kabelnya nih Momentum 0 AWG. Nah, pada saat membangun sistem mobil ini, Pak Jimmy apa yang Pak Jimmy lakukan selain memasang ya? Tentunya kan mesti dilihat dulu mobilnya, kemudian dihitung amplifiernya mesti penempatannya di mana, kemudian subwoofernya mau dibuat box yang jenisnya aeropod sebesar apa, Ya. potnya sendiri panjangnya sampai seberapa, itu yang mempengaruhi frekuensi dari si boxnya sendiri yang dia bekerja di berapa hertz, kemudian subwoofernya juga dia tepat atau tidak, Iya. kan begitu. Betul. Nah, pengalaman apa Pak yang pernah Pak Jimmy alami pada saat memasang subwoofer ini dan power amplifier ini? Apakah pernah rusak subwoofernya atau amplifiernya rusak atau mungkin untuk ngedapetin dB yang tinggi susah atau bagaimana? Ya, untuk perangkat sampai hari ini di tangan saya belum satupun yang bermasalah, Pak. Oh, tidak pernah jebol sama sekali? Belum, Pak. Belum pernah? Belum pernah. Ya, Oh. bisa tanya ke Pak Jaka lah selaku importernya beliau. Oh begitu ya. Jadi selama menggunakan amplifier yang 5K, kemudian subwoofer yang ini DDZ, Iya.
tidak pernah jebol. Belum pernah jebol, Pak. Wah, luar biasa. Padahal ini sangat susah loh, Pak. Ya. Banyak sekali orang yang mereka kepengen ngedapetin dB yang tinggi, kemudian memakai amplifier yang besar, kemudian dia memakai subwoofer yang besar juga gitu loh. Mereka mengalami satu trouble yang menyebabkan subwoofer menjadi rusak. Betul. Gitu. Kerusakan subwoofer itu dari mana Pak sebenarnya begitu? Kerusakan subwoofer ini condong dari kesalahan frekuensi, Pak. Oh. Satu, kesalahan frekuensi. Ya. Kedua, asupan strum yang tidak memadai, Pak. Oh, jadi pasokan listrik yang dia tidak tepat Ya. itu juga bisa menyebabkan si amplifier tidak bisa bekerja sempurna, dipaksa. Sehingga menyebabkan subwoofer ini jebol. Oh. Karena di subwoofer dia tidak anti proteksi. Iya, Beda iya, dengan iya. power. Kalau amplifier dia ada proteksinya sendiri, Ada, tapi iya. kalau subwoofer nggak ada, dia ngelos saja. Oh gitu, jadi itu teman-teman semuanya ya. Jadi di dalam membangun SPL itu tidak mudah memang. Jadi banyak Ya. sekali yang membangun Banyak sekali. SPL yang sampai subwoofernya sampai jebol begitu ya. Ya. Ya benar. Jadi pasokan listrik juga mesti diperhatikan di sini. Yang utama itu Paling utama sekali. Kemudian boxnya juga. boxnya. Nah, besarannya box. Kemudian potnya juga ya. Betul. Potnya juga itu mempengaruhi Frekuensinya juga yang tepat mesti seperti apa, itu yang mempengaruhi sistem itu menjadi aman dan pastinya bisa menghasilkan dB yang tinggi. Betul. Begitu ya. Waduh, Pak Jimmy. Pak Jimmy sudah mulai masuk ke dalam dunia SPL seperti ini. Itu dari tahun berapa, Pak? Saya dari awal 2014, Pak. Wah, 2014 ya. 2014 sekarang sudah bisa mencapai prestasi rekor nasional. Wah, ini berarti belajarnya terus-terusan nih Pak ya. Tanpa berhenti, Pak. Saya mulai dari tahun 95 Pak, tapi saya belum dapat rekor nasional SPL. Saya mesti banyak belajar sama Pak Jimmy nih. Terus, mantap. iya nih agak sedikit panas nggak apa-apa ya. Nggak apa. SPL biasanya agak sedikit panas juga pada Memang saatnya sangat tanding, sangat panas, panas. sangat panas Iya, ya. sangat panas. Waduh, oke, kita akan lanjut lagi Pak Jimmy. Ya. Selain amplifier, kemudian subwoofer, box, kabel, alternator, aki, head unit ada pengaruhnya nggak? Ada, Pak. Oh ada. Iya. Head unit yang dicari buat SPL, head unitnya bagaimana? Outputnya yang voltasenya lebih besar, Pak. Oh, jadi output voltasenya itu yang besar. Yang besar. Berapa volt? Ya, kalau yang standar dijual di pasaran Indonesia sini kan rata-rata kan dia di 2,5 volt hingga 5 volt. Oh, gitu. Ada nggak supaya bisa naik lebih besar lagi mungkin pakai preamp atau bagaimana? Ya, salah satunya preamp. Oh, jadi dari head unit terus preamp juga. Ya. Iya, karena Dari kalau preamp baru ke amplifier. Oh, karena memang sering saya lihat orang yang dia membangun mobil SPL, dia selalu pakai preamp. Ya, Gitu, dia buat penguat outputnya ya. Ya. Oke, jadi dia gini teman-teman. Jadi selain head unit juga carilah head unit yang dia outputnya besar. Ya. Ya, kemudian tambah lagi dengan preamp. Betul. Dan preamp juga yang bisa outputnya besar. Preamp itu yang bagus, yang baik buat SPL itu yang outputnya berapa volt ya? Dia 9 volt hingga 16 volt. 9 sampai 16 volt. Oh, Ya. besar juga ya. Jadi dia bisa langsung outputnya langsung ke amplifier. Ya, Segede sinyalnya itu. bagus. Betul. Wow, pantesan bisa 166,3 dB ya. Waduh. Ini ya teman-teman pekerja Autotronics, kita hari ini sudah dapat banyak sekali pelajaran, terutama di dalam membangun mobil kontes untuk SPL. Dan banyak hal sebenarnya di sana yang bisa kita lakukan di dalam kita menentukan produknya, kemudian perkabelannya, seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Jimmy tadi selaku juara nasional yang sudah memecahkan rekor nasional 166,3 dB. Terima kasih Pak Jimmy sudah datang ke tempat kami. Oh ya Pak Jaka mana ya tadi ya? Oh iya. Pak Jaka mana Pak sini Pak. Hampir lupa. Waduh, Keseruan ngobrol dia ini, hampir hampir aja lupa ketinggalan ini. nih. Waduh, bos kita ini. Ngobrolnya seru kayaknya.
Seru Pak, ini tadi kita ngobrolin mengenai mobil SPL-nya yang sudah dapat banyak sekali piala, dapat pemecah rekor nasional juga dengan Pak Jimmy. Waduh, terima kasih sekali Pak Jaka sudah datang ke tempat kami ke Begja Autotronic. Sukses selalu Sama-sama, dan sehat selalu tentunya, dan sukses terus buat Momentum dan selalu berkarya buat kita-kita yang meramaikan industri audio di Indonesia. Ya, pesan satu buat teman-teman juga nih bahwa perangkat itu hanya sebagian kecil dari faktor-faktor lain untuk bikin satu mobil kontes. Gitu. Selain perangkatnya bagus, skill dari installer juga dibutuhkan dan pasti seperti tadi Pak Jimmy juga bilang kan bahwa banyak faktor-faktor pendukung yang lain gitu loh, nggak cuma hanya perangkat doang. Jadi selalu cari installer-installer berpengalaman seperti Mas Yanto dan Pak Jimmy. Iya, jadi membangun SPL itu nggak mudah, carilah installer yang berpengalaman, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang mau belanja, teman-teman bisa masuk ke linknya Tokopedia Begja_Autotronic. Di sana teman-teman bisa melihat produk-produk audio baik dari amplifier, kemudian speaker, subwoofer, prosesor, dan masih banyak lagi di sana. Dan like and subscribe-nya dan komentarnya ada di bawah ini. Tetap ikutin terus video-video dari kami. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar tidak selalu ketinggalan video-video Begja Autotronic yang baru yang lainnya. Terima kasih.